Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriani dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Sistem komplement itu merupakan satu kumpulan berbagai jenis protein konsentrasi rendah yang terdapat di dalam serum yang secara kolektif merupakan salah satu mekanisme efektor respon imun non-spesifik. Nah, di dalam sistem komplement itu ada 3 mekanisme, yaitu fase pengenalan, fase pengaktifan atau aktivasi, dan fase efektor. Nah, ketiga fase ini berada di dalam plasma yang berperan sebagai proenzim yang aktif, yaitu C1 atau komplement 1, C4 atau komplement 4, dan C3 atau komplement 3. Nah, kemudian komplement sebagian besar disintesis di dalam hepar oleh sel hepatosit dan juga oleh sel fagosit mononuklear yang berada di dalam sirkulasi darah. Nah, yang perlu kita ketahui itu komplement yang dihasilkan oleh sel fagosit mononuklear terutama akan disintesis di tempat dan waktu terjadinya aktivasi. Aktivasi komplement. Pada aktivasi komplement ini terbagi menjadi 3 jalur. Yang pertama itu jalur klasik. Nah, jalur klasik ini untuk aktivasi komplement yang memerlukan reaksi antigen dan antibodi sebagai pemicunya atau yang disebut juga dengan imunoglobulin. Nah, jalur klasik ini bisa diaktifkan dengan yang pertama komplement antigen dan antibodi yang berisi imunoglobulin G atau imunoglobulin M. Yang kedua itu virus, yang ketiga produk bakteri. Komponen yang berpengaruh pada jalur klasik ini itu ada komplement 1 dan komplement 9. Pada jalur kedua ada jalur alternatif, yaitu suatu bentuk tahanan non-spesifik yang dipicu oleh bakteri atau produknya tanpa memerlukan reaksi antigen dan antibodi. Nah, pada jalur ini diaktifkan oleh mikroorganisme termasuk bakteri. Kemudian tidak ditemukannya keikutsertaan komplement 1, komplement 2, atau komplement 4. Kemudian jalur terakhir yaitu jalur lektin. Jalur lektin ini diawali oleh stimulasi dari kompleks manusa binding protein pada permukaan patogen. Nah, pada jalur ini diawali oleh stimulasi dari kompleks manusia yang mana binding protein pada permukaan patogen itu yang kemudian menstimulasi MBL, MASP1, MASP2. Pada komponen ini kemudian menghasilkan komponen enzimatik yang menstimulasi komplement 4. Fungsi komplement. Fungsi komplement itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada inflamasi, yang kedua ada kemokin, yang ketiga opsonin, yang keempat adherens imun, yang kelima eliminasi kompleks imun, yang keenam lisis osmotik bakteri, dan yang ketujuh aktivasi sitolitik. Proses toleransi imunogenik. Toleransi imunogenik adalah ketidakmampuan untuk melangsungkan respon imun seluler dan humoral yang diperoleh seseorang terhadap molekul determinan antigenik atau epitop yang pada orang lain dapat mengakibatkan respon imun. Pada sel limfosit B dan T yang mature atau dewasa dapat membedakan antigen self dan non-self. Perkembangan limfosit T. Di timus terjadi proses toleransi atau disebut dengan sentral toleran. Selain itu, di sini juga terjadi seleksi baik positif maupun negatif dengan sel MHC associated peptide antigen atau dikatakan MHC itu sendiri yang berikatan dengan antigen peptide sendiri. Kemudian pada peristiwa APC, yang pertama MHC menggendong peptida asing jika berada di timus. Yang kedua, MHC menggendong peptidanya sendiri yang mensekresi adalah epitel
dengan alatnya MHC dan peptida, sedangkan yang diseleksi adalah limfosit T, tempatnya di thymus. Pada pembahasan yang di atas, tadi sudah dijelaskan bahwa perkembangan limfosit T itu juga terjadi seleksi baik positif maupun negatif. Yang pertama kita bahas saksi positif, di mana jika terjadi pengenalan dengan aviditas lemah terhadap MHC dari kompleks MHC peptida, terhindar dari kematian sel, konversi ke single positif dan tetap hidup, dilanjutkan ke seleksi negatif. Kemudian pada seleksi negatif itu terjadi pengenalan dengan aviditas kuat terhadap peptida dari kompleks MHC peptida, terjadi kematian sel apoptosis.